Halo semua, saya Gibran Mahesi Purnama, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Syahkuala. Selamat datang di Ilmu Hukum Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tak lepas dari perbudakan di Hindia Belanda. Selepas era perbudakan, pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak. Pada tahun 1820, ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan membayar pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkut budak yang masih anak-anak. Setelah itu, pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak budak dan pengganti nama para budak. Sebelum itu kita kembali pada tahun 1825, ada peraturan tentang budak dan perdagangan budak. Peraturan penghapusan budak ini dikeluarkan pada tahun 1854. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1860 baru dinyatakan dihapus. Meskipun pada praktiknya setelah tahun 1860, masih banyak orang yang berstatus budak dan pemilik budak. Istilah budak setelah tahun 1860 itu mulai menciut, tetapi diganti dengan istilah baru yang bernama hamba dan perhambaan. Setelah dihapusnya budak ataupun sistem budak di Indonesia, ada yang namanya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, meskipun pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan penghapusan perbudakan, dalam praktiknya, sistem perbudakan sebenarnya masih terus terjadi. Bahkan terdapat pola yang lebih kejam daripada perbudakan, yaitu sistem kerja paksa, di mana para pekerja dipaksa bekerja untuk memuaskan nafsu para penguasa. Para pekerja di sini dipaksa bekerja tanpa mereka dibayar upahnya, ataupun tanpa mereka dipenuhi kebutuhan primer mereka, sehingga sangat banyak pada masa itu yang meregang nyawa dalam pekerjaan mereka. Kemudian ada punali sanksi. Punali sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pekerja karena meninggalkan atau menolak melakukan suatu pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima. Mereka dapat dipidana serta membayar denda ataupun diganti dengan kerja paksa selama 7 hari hingga 12 hari. Punali sanksi ini merupakan produk dari terbitnya Agrariswet tahun 1870-an yang isinya mendorong munculnya banyaknya perkebunan swasta besar sehingga membutuhkan pekerja yang lebih banyak. Kemudian pada tahun 1879 punali sanksi ini dicabut, namun kembali setelah tahun dicabutnya punali sanksi, ada peraturan serupa yang disebut dengan Kuli Ordinanti. Kuli Ordinanti ini terbit pada tahun 1880 di Sumatera Timur. Kemudian pada tahun berikutnya, peraturan serupa juga diberlakukan untuk daerah-daerah lainnya. Peraturan tersebut baru dicabut pada tahun 1941 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1942. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Kemudian kita lanjut ke dalam fungsi negara dalam ketenagakerjaan. Fungsi negara terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama bestur, kedua politi, dan ketiga respak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan fungsi itu dengan baik. Fungsi pemerintah bersifat kumulatif. Konsep yuridis sosial Rechtsstaat
dalam Ramli menyebutkan bahwa tugas negara di samping melindungi kebebasan sipil, juga melindungi gaya hidup rakyat yang merupakan perluasan fungsi negara. Dalam sosial restat, kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan seluruh rakyat. Hak-hak asasi yang menyangkut hak sosial yang diakui dalam sosial restat meliputi hubungan industrial. Lalu, siapa saja para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, serta lembaga apa saja yang berkaitan? Yang pertama, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada pekerja atau buruh. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, atau yang biasa kita sebut adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Kemudian ada pengusaha. Pengusaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf A, B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian, apa saja lembaga yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan ini? Yang pertama ada organisasi pekerja atau buruh. Nah, organisasi pekerja atau buruh ini sangat penting karena buruh sifatnya lemah, baik dipandang dari segi ekonomi maupun dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha atau majikan. Di mana di Indonesia ada serikat buruh dan yang kedua ada gabungan serikat buruh. Kemudian ada organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, karena pengusaha ikut bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan material. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa mengenai organisasi pengusaha menentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Husni dalam bukunya menyatakan bahwa ada dua macam organisasi pengusaha di Indonesia. Yang pertama ada Kadin, yang biasa kita sebut Kamar Dagang Industri. Yang kedua ada Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada lembaga ketenagakerjaan yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah tentunya sangat berperan penting di sini, di mana pemerintah yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Tentunya tanpa kehadiran pemerintah, pengusaha dapat melakukan kegiatan semena-mena terhadap para buruh ini, yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada. Di dalam pembayaran upah terhadap pekerja, pemerintah sudah menerapkan penentuan upah minimum provinsi ataupun kabupaten. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Upah minimum terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada upah minimum provinsi dan yang kedua ada upah minimum kabupaten atau kota yang biasa kita singkat dengan UMK. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Yang pertama kita akan membahas mengenai UMP. Perhitungan didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu meliputi tingkat daya beli masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, di mana penyesuaiannya akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu, di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Dalam hal UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP,
maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan. UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November tahun berjalan. Kemudian ada UMK. UMK ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan. Pada UMK, gubernur dapat menetapkan upah minimum dengan syarat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Dalam pembayaran upah minimum, apabila perusahaan tidak mampu membayar upah minimum karyawannya, perusahaan dapat melakukan penangguhan. Mekanisme penangguhan penerapan upah minimum telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Menurut keputusan itu, pengusaha dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui instansi ketenagakerjaan provinsi. Permohonan dilayangkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Namun permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dan buruh atau serikat pekerja melalui kesepakatan bipartit. Selain itu, ada kesepakatan tertulis juga laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas neraca dan perhitungan rugi atau laba beserta penjelasannya untuk 2 tahun terakhir. Untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, gubernur dapat meminta anggota publik untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki keuangan yang baik atau tidak baik? Apabila sebuah perusahaan membayar upah lebih rendah daripada upah minimum, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Lantas, apa saja sanksi yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut? Yang pertama, sanksinya adalah sanksi pidana, yaitu kurungan penjara maksimal 4 tahun penjara untuk sang pengusaha tersebut. Dan yang kedua adalah perusahaan terancam harus membayar denda sekurang-kurangnya 100 juta dan maksimal 400 juta rupiah.